ke Tengku menunjuki bahawa yang kita ikuti bukan apa yang dilakukan oleh masyarakat Mekah. Yang menjadi patokan bagi kita hari ini bukan apa yang dilakukan oleh masyarakat kota suci. Beda fikir asalkan lagi nyawai Mekah, kakak lagi nyan pembuat kan. Patokan kita bukan Mekahnya. Patokan kita adalah aturan syariatnya. Maka masyarakat Mekah belum tentu semuanya memahami syariat itu. Betul anda. Pakon hana tak buat laganyan legata i Mekah hana. Mekah tidak jadi patokan. Pakon laganyan tak buat legata di Mekah menan. Mekah tidak boleh menjadi patokan. Apakah orang Mekah itu pasti mulia? Belum tentu. Man tinggal pada tempat mulia, Yahudi kan pada tempat mulia si tinggal. Di samping Baitul Muqaddis pun Yahudinya mulia tu. Ini berdegah-degah. Maka ketika kita mentaklidkan sesuatu kepada orang, kita lihat lebih dahulu. Sesuaikah dengan aturan dan anjuran agama atau tidak? Maka yang menjadi sumber kita bukan masyarakat kota Mekahnya. Tetapi yang menjadi sumber kita Al-Quran dan hadis. Sesuai atau tidak? Dan adapun segala rasul yang sabit di atas mereka itu rahmat dan salam. Niscaya maka wajib pada hak mereka oleh siddiq dan amanah dan tabligh. Tabligh ma umiru, menyampaikan apa yang diperintahkan mereka, bitabalighihi, dengan menyampaikannya lil khalqi, bagi makhluk. Maka semua rasul wajib siddiq, wajib amanah, dan apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada makhluk, semuanya disampaikan. Artinya tidak semua yang beliau dapati daripada Allah menyampaikan kepada makhluk. Yang disampaikan kepada makhluk hanya sebatas yang diperintahkan Allah untuk menyampaikannya. Hadza huwa nau'usani. Ini dianya pembagian yang kedua daripada ma yang wajib atas mukallaf oleh mengenalnya ma, dan dianya itulah ma yang terkait ia dengan segala rasul, sabit di atas mereka itu rahmat dan salam, dan bermula dianya itulah ma yang wajib pada hak mereka, dan ma yang mustahil, dan ma yang harus. Maka setelah kita mengenal Allah yang sebenarnya, yang diistilahkan dengan ma'rifatullah, kemudian berkewajiban pula kepada kita mengenal siapa itu Rasulnya Allah. Dengan cara kita harus mengetahui sifat yang mana yang wajib kepada Rasul, dan sifat apa saja yang mustahil pada Rasul, dan sifat apa saja yang harus pada Rasul. Fayajibu, maka wajib pada hak mereka Rasul, salasu sifatin, oleh 3 segala sifat. Walaupun dalam kitab yang lain disebutkan 4. Tetapi di dalam kitab Syarqawi al-Hudhudi cuma disebutkan 3. Karena yang 4 itu masuk dalam salah satu daripada sifat yang wajib. Wahiyya sidqu, 3 itu yang pertama adalah siddiq. Apa itu siddiq? Kaunu jami'i ma balaghuhu anillah, keadaan sekalian yang menyampaikan mereka daripada Allah, muwafiqan lima fi nafsil amri, sesuai dengan kejadian nyata. Nah, itu yang dimaksud dengan siddiq, benar.
Artinya yang disampaikan kepada makhluk, yang disampaikan kepada umat bukan keinginan nafsunya, melainkan apa yang diperintahkan Allah, itulah yang sebenarnya yang disampaikan. Itu namanya siddiq, sesuai dengan kebenaran. Yang kedua, amanah. Apa itu amanah? Wahia kaunuhum la tasduru anhum mukhalifatun. Amanah adalah keadaan mereka itu tidak pernah terjadi daripada mereka oleh pertentangan bersamaan, ada ia itu yang diharamkan ataupun yang dimakruhkan. Yang dimaksud dengan amanah, dengan terpercaya, tidak pernah terjadi penyelewengan apa yang diperintahkan Allah. Kalau Allah memerintahkan kepada mereka itu haram, maka mereka menyampaikan haram dan mereka tidak pernah menyeleweng yang haram itu menjadi halal bagi dirinya. Kalau Allah memakruhkan, beliau sendiri pun mengakui bahwa itu makruh dan tidak pernah terjadi penyelewengan. Beentek haram pegah kegap, kedra pun buat. Rasulullah amanah, tidak demikian. Lalu wa tabliq, apa itu tabliq? Wa huwa annahum wasalu lil khalqi jami'a ma amarahumullah, bahwa sungguh mereka itu menyampaikan mereka bagi makhluk akan sekalian yang memerintahkan Allah kepada mereka dengan menyampaikannya. Wala yaktumu minhu harfan, tidak pernah menutupi walau satu huruf, tidak pernah menyembunyikan walau satu huruf. Semua ayat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Cuma tergantung katanya nata baca puhana man bandum yang kana putron oleh Allah taala. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi Allah Muhammad merupakan manusia pilihan daripada segala orang-orang yang terpilih. Makanya beliau digelar dengan Sayyidur Rusul, pemimpinnya segala rasul. Khatimil Anbiya, penutupnya para nabi-nabi. Kapan lahir beliau? Dalam sejarah yang kuat, pada Senin. Maka kelahirannya Senin, diangkat menjadi Rasul Senin, hijrahnya Senin, wafatnya juga Isnin. Menurut catatan, Senin pagi 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Di antara keajaiban yang berbarengan terjadi dengan kelahiran beliau, yang pertama, padamnya api yang disembah oleh kaum Majusi. Yang kedua, bersuaranya setiap sudut-sudut Ka'bah memuji Allah. Di antara suara yang terucap melalui sudut Ka'bah yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harithun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang kedua, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang ketiga, hancur segala berhala yang ada di dalam Ka'bah maupun pada sekeliling Ka'bah. Jadi perlu diketahui
pada mulanya masyarakat kota Mekah itu beriman dengan agamanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Artinya agama tauhid, mengesahkan Allah. Kapan mulanya masyarakat kota Mekah itu menyembah berhala? Jawabannya, suatu ketika seorang pemuda bernama Amru bin Amir bin Luhai al-Khudai. Dia itu seorang pemimpin suku Khuda'ah. Dia terkenal dengan pemurah, banyak bersedekah, banyak membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan dia terkenal dalam kalangan masyarakat kota Makkah orang yang taat. Dan dia pada kalangan suku Khuda'ah adalah seorang ulama menurut mereka. Ketika itu dia keluar daripada kota Makkah menuju negeri Syam. Kalau sekarang namanya Suriah, Syam. Maka di antara kota yang terkenal di negeri Syam daerah Suriah, Damsyik, Damaskus. Ketika dia sampai pada satu tempat di daerah Syam, dia melihat umumnya manusia menyembah berhala. Maka dia dekati orang yang menyembah berhala. Lalu dia bertanya, kenapa kalian menyembah berhala? Masyarakat ketika itu menjawab, kami tidak menyembah berhala. Yang kami lakukan ini hanya wasilah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirin sekalian, semua agama percaya kepada adanya Tuhan. Semua agama. Dari agama terdahulu sampai hari ini, Kristen, Buddha, semuanya percaya adanya Tuhan. Makanya tugas Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan mengajak manusia untuk mengakui adanya Tuhan, bukan. Karena semua agama sudah mengakui adanya Tuhan. Tugas Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meyakini Tuhan yang sebenarnya, bukan mengakui Tuhan. Untuk meyakini Tuhan yang sebenarnya, semata-mata Dianyalah yang disembah dan semata-matanya kepadanya lah kita itu melakukan amal ibadah. Maka pokok misi Rasulullah la ilaha illallah, sama seperti misi-misi para rasul sebelumnya. Jadi ketika dia melihat bahwa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut pada pandangannya ini sebuah kebaikan, nyo buat God nyo. Karena putera kepada Allah Ta'ala buat God. Cuma melalui menyembah berhala. Maka dia pun meminta salah satu berhala bernama Hubal. Dia bawa pulang ke kota Mekah. Sesampainya di kota Mekah, Hubal itu diletakkan di dalam Ka'bah Baitullah. Lalu dia mengajak masyarakat kota Mekah. Karena dia itu terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat negeri Syam. Dan apa yang dia ucapkan kepada masyarakat kota Mekah, pastinya masyarakat kota Mekah mendengarnya. Karena dia itu dianggap seorang ulama. Dianggap pembesar, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli pemurah. Maka yang pertama dia mengajak, wahai saudara-saudaraku suku Khuda'ah, mari sama-sama kita menyembah ini karena ini adalah sebuah kebaikan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari wahai masyarakat kota Mekah. Lalu berbondong-bondong masyarakat kota Mekah menyembah berhala. Ini awal mula terjadi sembahan berhala. Kenapa demikian? Karena hancurnya ilmu akidah pada ketika itu. Inilah bahayanya apabila kita tidak memahami tauhid. Ketika kita melihat orang lain melakukannya, kita pun ikut-ikutan. Kah terjadi bagi tanya, kah ketika Ahmad Musaddiq mendakwakan dirinya sebagai Rasul, ikut-ikutan. Ketika Lia Eden mendakwakan dirinya sebagai Jibril, ikut-ikutan. Akidah Hanali itu. Itulah yang terjadi pada kalangan masyarakat kota Mekah. Makanya
dinamakanlah mereka dengan jahiliyah. Tidak paham kaitan dengan agama. Jadi jahiliyah bukan orang bodoh, mereka itu orang cerdas. Masyarakat kota Mekah jahiliyah, mereka itu ahli pertanian. Cara ngurungnya, bagian pertanian nunggu. Ahli peternakan, cara nunggu. Ahli siasat peperangan. Mereka itu pandai dalam berperang. Kenurung bangai. Tapi kenapa mereka dikatakan jahiliyah? Karena mereka bodoh di segi agama. Kaku sembah berhala. Kota-kota sekeliling kota Mekah pun ikut menyembah berhala. Kenapa? Karena mereka melihat masyarakat yang berada di tanah suci, yang berada pada tempat suci, mereka itu telah melakukan perbuatan menyembah berhala. Pasti perbuatan itu perbuatan baik, karena yang melakukannya adalah orang-orang yang suci. Hinawaku tengku menunjuki bahwa yang kita ikuti bukan apa yang dilakukan oleh masyarakat Mekah. Yang menjadi patokan bagi kita hari ini bukan apa yang dilakukan oleh masyarakat kota suci. Beda fikir asalkan lagi nyawai Mekah, kakak lagi nyan pembuat kon. Patokan kita bukan Mekahnya. Patokan kita adalah aturan syariatnya. Maka masyarakat Mekah belum tentu semuanya memahami syariat tunggu. Betul anda. Pakon hana tak buat lagi yang ligata i Mekah hana. Mekah tidak jadi patokan. Pakon lagi yang tak buat ligata di Mekah menan. Mekah tidak boleh menjadi patokan. Apakah orang Mekah itu pasti mulia? Belum tentu. Man tinggal di tempat mulia, Yahudi kan di tempat mulia si tinggal. Di samping Baitul Muqaddis pun Yahudinya mulia. Ini berdegah-degah. Maka ketika kita mentaklidkan sesuatu kepada orang, kita lihat lebih dahulu. Sesuaikah dengan aturan dan anjuran agama atau tidak? Maka yang menjadi sumber kita bukan masyarakat kota Mekahnya. Tetapi yang menjadi sumber kita Al-Quran dan hadis. Sesuai atau tidak? Sehingga ketika Rasulullah lahir ke dunia, mula-mulanya Rasulullah menyusui kepada bunda, itulah Aminah. Lalu karena sudah membudaya di daerah kawasan kota Mekah, anak yang lahir itu disusui oleh wanita-wanita kampung. Wate uro-uro pekan menyekan katanya. Tren ubena uru-urung kampung. Kebanyakan suku Banu Sa'ad. Nah, yang menyusui anak orang, kebanyakan suku Banu Sa'ad. Dan pada musim tersebut, yaitu musim penceklik, tengah dalam keadaan susah. Hana makanan siapa karena tengah dalam keadaan kemarau. Binatang-binatang menjadi kurus dan sebagainya, tanaman menjadi mati karena tengah musim kemarau tunggu. Yang dua tahun dia kelahiran Rasulullah. Nah yang pegah si tahun dia kelahiran Rasulullah tengah musim penceklik. Maka semua masyarakat pedesaan mengadu nasib ke kota mencari anak-anak orang-orang yang memiliki harta untuk disusuinya dengan tujuan mengambil upah. Maka tren bandum masyarakat watennya ya minta anak miat ke kota Mekah. Semuanya pernah masuk ke rumah ke rumah Abdul Muttalib untuk melihat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak satu pun orang perempuan yang mengambil Rasulullah. Kenapa? Karena yang mereka cari adalah anak-anak yang orang tuanya memiliki harta kekayaan. Rasulullah anak yatim, tinggal dalam rumah Abdul Muttalib, beliau pun bukan orang kaya, karena tujuan pokok bayaran upahnya. Maka tidak ada satupun yang mau menerima Rasulullah, tidak ada satupun. Bahkan termasuk Halimatus Sa'diyah. Ketika kali pertama Halimatus Sa'diyah masuk ke rumah yaitu Abdul Muttalib, dia melihat bahwa Muhammad anak yatim,
Bukan keluarga orang kaya. Halimah pun keluar. Rupanya ketika pulang, semua perempuan yang lainnya telah mendapatkan bayi untuk disusui. Yang tidak memiliki bayi cuma Halimah. Nah, inilah awal kejadian. Kata Halimah, wahai suamiku, saya tidak akan pernah pulang kampung tanpa membawa seorang bayi. Saya merasa malu dengan kawan-kawan saya yang lain. Kemudian jawab daripada suami Halimah, bagaimana pendapatmu? Bang, kita kembali kepada rumahnya Abdul Muttalib. Maka kembali Halimah kepada rumah Abdul Muttalib. Dari hasil kesepakatan, selama 2 tahun Muhammad kecil disusui dan dirawat oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika Halimatus Sa'diyah kembali ke tempatnya, disinilah terjadi suatu keajaiban kembali. Yang mula-mula Halimah memiliki 2 kenderaan. Keledai, ban 2 keledai. Kurus, krempeng, lemah lem. Sabah si katuha. Sabah keledai katuha. Sabah keledai tu mantau muda. Tapi kurus, krempeng, haik ja'li. Ketika digendongnya Rasulullah, Halimah heran. Makanan banyaknya cukup pui. Berbeda dengan anak-anak banyak lain. Mulailah timbul keheranan. Dan ketika Muhammad kecil dinaikkan di atas keledai, seolah-olah keledai itu memiliki tenaga ulang. Lagi kali mecah. Maka bakwati Halimah newa waktu kumutuah abu yang berbahagia, terkejut Halimatus Sa'diyah. Di mana keledai itu ketika beliau ke kota Makkah tidak sanggup lagi berjalan. Tapi ketika pulang, sungguh keledai itu seolah-olah sudah memiliki kekuatan ulang. Jalan bahkan itu cukup tegak tu kumutuah. Sehingga orang-orang perempuan yang lain yang lebih dahulu pulang ke kampungnya, semua dapat dikalahkan oleh Halimah. Ban Bandung tinggal ikut. Terkejut Halimah. Maka disitulah sudah mulai beliau merasakan sesuatu. Ketika sampai di rumahnya, Halimah juga memiliki anak kecil. Yang biasanya ketika anaknya sendiri diberikan ASI, karena dalam keadaan kelaparan, musim peceklik, biasanya tidak ada ASI Halimah. Halimah hana ASI pu buat cik mitan gop untuk keputusu, so tepu kadang-kadang singoh nalam. Yang tujuan. Tapi ketika Muhammad kecil merasa kehausan, necok Rasulullah li Halimah nepepiap mom Halimah. Nepiap li Rasulullah, tahu Halimah. Ye. Barawasah lagu pakannya kapunuh dengan susu. Terkejut Halimah. Lalu anaknya pun disusui, anaknya pun kenyang. Apa kata Halimah? 3 bulan lamanya anakku tidak pernah merasa kenyang dengan ASIku. Dan selama 3 bulan penuh anakku tidak pernah terasa tidur nyenyak ketika malam. Tak kala Muhammad berada bersama kami, hiduplah kami bahagia. Anak-anak kami terasa kenyang. Seolah-olah terciptalah kehidupan baru dalam rumah tangga kami. Itu adalah kesaksian daripada Halimatus Sa'diyah. Sehingga tetangga-tetangga Halimatus Sa'diyah heran nunggu. Yang berakon keledai Halimah kakurus krempeng tapi uronyan katumbun-tumbun, air susunya penuh. Maka setiap harinya ketika diperah air susu keledai, air susu unta, air susu kambing senantiasa penuh. Barakah adanya Rasulullah. Berapa lamanya Rasulullah dalam keluarga Halimah? Selama 2 tahun lamanya. Kemudian karena perjanjian 2 tahun, dengan terasa berat hati Halimah membawa pulang Muhammad kecil kepada kakek tercinta Abdul Muttalib. Ketika Halimah bersama suaminya rencana kembali ke kampung halaman, beliau mengadu kepada suami. Mari kita minta 2 tahun lagi Muhammad berada dalam keluarga kita. Apa jawab suaminya? Kalau seandainya keluarga Muhammad tidak sanggup membayar bagaimana? Bang, sekalipun keluarganya tidak sanggup membayar, biarlah
Muhammad berada dalam keluarga kita. Pakon, karena digekalan oleh Halimatus Sa'diyah, ini ada sesuatu hal keajaiban. Ini bukan anak biasa. Maka memohonlah Halimatus Sa'diyah kepada Abdul Muttalib, diberikanlah izin kepada Halimatus Sa'diyah bersama suaminya. Muhammad kecil hidup 2 tahun lagi bersama Halimatus Sa'diyah. Sehingga genaplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diapih dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah, yaitu selama 4 tahun. Menurut sebahagian sejarah, karena peristiwa dibelahnya dada Rasulullah oleh 2 malaikat. Atas peristiwa tersebut, Halimatus Sa'diyah merasa khawatir. Mungkin ada peristiwa yang lainnya yang beliau tidak sanggup menjaga Muhammad kecil, lalu Muhammad kecil dikembalikan kepada kakek tercinta Abdul Muttalib. Rupanya sebelum Rasulullah disusui oleh Halimah, beliau pula pernah disusui oleh Suwaibah. Siapa Suwaibah? Seorang hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pamannya Rasulullah, abang daripada Abdullah, bernama Abdullah Uzza. Jadi karena terasa gembiranya Abu Lahab keponakannya telah lahir, maka dia berkata kepada hambanya, Suwaibah, engkau saya merdekakan. Makanya dalam sebahagian hadis diceritakan Abu Lahab setiap Senin beliau itu diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena rasa gembiranya dengan lahirnya Rasulullah. Abu Lahab tunggu, man menyabu-abu ronyo, kan lebih berat lam tunggu. Dan Abu Lahab. Nah, rupanya sebelum Suwaibah menyusui Rasulullah, beliau pula pernah menyusui pamannya Rasulullah, Hamzah, yang seusia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sudah kembali kepada kakek tercinta Abdul Muttalib dengan penuh rasa kasih sayang, memang nampak dalam kejadian sehari-hari Abdul Muttalib membedakan rasa kasih sayangnya terhadap Rasulullah berbeda dengan cucu-cucu yang lain. Karena cucu yang lain mungkin ada orang tuanya, sedangkan Rasulullah yatim. Lalu ketika genap usia Rasulullah 6 tahun, tak kala beliau mengunjungi kuburan ayahanda tercinta Abdullah di Madinah, lalu kembali ke Mekah. Di tengah-tengah perjalanan ada satu kampung yang dinamakan dengan Abwa, antara Mekah dengan Madinah. Ibunda tercinta meninggal dunia. 4 bulan dalam kandungan beliau yatim, 6 tahun usia beliau dalam keadaan piatu. Maka jadilah beliau yatim piatu. Siapa yang merawat beliau? Kakek tercinta Abdul Muttalib. 2 tahun setelah hidup bersama Abdul Muttalib dengan penuh rasa kasih sayang daripada kakek tercinta, genap usia 4 tahun, Abdul Muttalib pun meninggal dunia. Siapa yang merawat Muhammad kecil kemudian? Itulah paman tercinta Abu Talib. Abu Talib orang yang termiskin di antara paman-paman yang lain. Tetapi kenapa Abdul Muttalib berwasiat kepada Abu Talib untuk menjaga Rasulullah? Karena Abu Talib adalah orang yang sangat konsisten dalam melakukan sesuatu. Makanya Abdul Muttalib berwasiat kepada Abu Talib untuk menjaga dan merawat Rasulullah. Abu Lahab urang nasen tengok. Bahkan hang gejuk ba Abu Lahab gekalan ro mentang rela. Menyegejuk Rasulullah mutamah rela yang lain. Maka orang tua sudah mengenal bagaimana watak anaknya. Dak urun cik getanyo lah ganyan tengok. Geteoh watak getanyo. Bahkan abang getanyo puat ton ka geblo Honda. Le getanyo kau mu 12 ton mu getangen hang gebi. Geteoh. Gekalan meja ngan tapak mentang grup-grup kenang gop menyata belau Honda nyen sari juga kenang. Geteoh watak getanyo le urun cik tengok. Begitu pula Abdul Muttalib tidak menitipkan Muhammad kecil kepada Abu Lahab, melainkan dititipkan kepada paman tercinta Abu Talib. Ketika Rasulullah bersama Abu Talib, sangat dicintai Rasulullah. Begitu pula anak-anaknya Abu Talib cukup cinta kepada Rasulullah.
Karena Rasulullah tunggu mutua tidak pernah suaranya, tutur katanya, sikapnya yang menyinggung orang lain, tidak pernah. Dari kecil. Abu Lahab mengakui tunggu. Ketika pembesar-pembesar kafir Quraisy ingin menghancurkan dakwah Rasulullah, ada yang memberikan saran, Abu Lahab, kita sebarkan berita apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah bohong. Dan kita sebarkan berita bahwa Muhammad itu pembohong. Yang bantah kali pertama Abu Lahab. Kalian belum kenal siapa Muhammad. Saya dari kecil sudah mengenal bagaimana watak dan sikapnya Muhammad. Dia tidak pernah berbohong. Sedikit pun. Itu Abu Lahab mengakuinya. Kalau Anda mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu bohong dan Muhammad itu pembohong, saya tidak setuju. Yang jauh Abu Lahab. Tapi gemeiman hanci itu. Jadi Abu Lahab sebenarnya tahu bahwa Muhammad Rasulullah itu adalah Rasul utusan Allah. Tahu Abu Lahab. Mamanya ketepuan li Abu Lahab pakan han geme iman kepada Rasulullah. Karena Abu Lahab memiliki ambisi yang lain. Maka kedudukan dalam menjaga Ka'bah Baitullah akan berpindah kepadanya. Payah dukungan masyarakat. Menyelong lemi iman kepada Muhammad berarti hanya dukungan masyarakat. Karena semua masyarakat ketika itu masyarakat penyembah berhala. Menyelong iman ke masyarakat gak ada suara. Hanya so pilih itu. Ya, maka gara-gara pangkat, gara-gara jabatan. Karena terinspirasi dengan jabatan tertentu, imannya dia perjualbelikan. Ini bahaya. Maka berdegah-degah. Yang 2020 pun itu yang rencana pembelian iman berdegah-degah. Degah-degah tak ada. Baik gara-gara kursi, ya. Menggila kursi kau. Itulah watak Abu Lahab. Gedepa. Bahkan Abu Jahal sendiri tahu Rasulullah itu Rasul. Gedepa. Pernah suatu ketika Abu Sufyan bertanya kepada Abu Jahal, menurut engkau benarkah Muhammad itu Rasul? Rasul. Apakah yang disampaikan oleh Muhammad itu benar? Benar. Muhammad tidak pernah menipu. Bahkan dia terkenal dari kecil Al-Amin. Orang yang sangat terpercaya. Masalah kecil dijaga oleh Rasulullah. Apalagi masalah raya. Abu Jahal gak akui. Itu Rasul. Malai kata pakan hantam iman. Dan perkara lain ngejauh Abu Jahal. Ke masalah Rasul. Ke masalah beliau bukan penipu. Memang bukan penipu. Apa yang disampaikan oleh beliau itu semuanya benar. Ke masalah hanalum iman, ya kata yang nikah. Nah masalah lain kamu problem keluarga. Rupanya nah problem keluarga. Keturunan Abu Jahal dengan Bani Muttalib jamun ke jamun melembah-lembah tu. Keturunan Abdul Muttalib mempersiapkan makanan untuk para jamaah melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Yang penting keturunan Abu Jahal persiapkan minuman. Pokoknya hangga dendelu. Seperti Banu Muttalib, Banu Hashim menjaga kota Mekah selama sebulan penuh. Maka Buddha seperti keluarga Abu Jahal sebulan penuh kemudian. Hanya itu dulu. Hanjut menang kelompok gak membacut pi. Yang seperti keturunan Abu Jahal. Makanya gekun le Abu Jahal menyeuronya lolong akui Muhammad Rasul. Kata lu lah kelompok keluarga kamu. Ya kena ujung. Rupanya mempetun kelompok. Rupanya berita tersebut sampai kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah memanggil beliau Abu Jahal. Bapak yang terbodoh di antara yang bodoh-bodoh. Ya, nan beliau kan Abu Jahal. Punan beliau? Amru bin Hisham. Ada pula yang mengatakan Umar bin Hisham. Maka dalam doa Rasulullah, ya Allah, hanya engkau yang mampu membantu perjuanganku ya Allah. Masukkanlah di dalam Islam salah seorang daripada dua Umar. Kalau bukan Umar bin Khattab, maka Umar bin Hisham ya Allah. Rupanya doa Rasulullah dikabulkan Umar bin Khattab.
Kenapa cuma Rasulullah menyebut Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham? Karena kedua-duanya pemenang gulat di kota Mekah. Karena waktu hari-hari besar ya, na perlombaan gulat tunggu. Menyajina perlombaan tinju dan sebagainya. Juara sah Umar bin Khattab, juara 2 Umar bin Hisham. Juara sah Umar bin Hisham, juara 2 Umar bin Khattab. Makanya Rasulullah memohon salah seorang daripada 2 Umar. Dikabulkan doa Rasulullah, Umar bin Khattab. Lalu ketika usia Rasulullah 15 tahun, Rasulullah memulai ikut peperangan yang dinamakan dengan Perang Fijar. Beliau hanya mengumpulkan anak-anak panah. Dan ketika usia beliau yaitu 20 tahun, pernah terjadi banjir bandang di kota Mekah. Banjir besar, banjir bandang, cukup berat banjir di kota Mekah. Sampai-sampai Ka'bah Baitullah rusak dan Hajarul Aswad jatuh daripada tempatnya. Siapa yang menyelesaikan terjadi percecokan antara suku? Itulah Rasulullah. Karena kepala-kepala suku Ba'watenyan merepah-repah tengku ingin meletakkan Hajarul Aswad. Lalu melakukan kesepakatan menau mantang. Singah bengah takalan tawa yang awai tamong pun tatat kenau di dalam Masjidil Haram, maka dialah yang meletakkan Hajarul Aswad. Rupanya Rasulullah. Apakah Rasulullah mengambil kesempatan dalam kesempitan tersebut? Tidak. Beliau menghamparkan kain redaknya, beliau letakkan Hajarul Aswad di dalamnya, gayuamat perti kepala-kepala suku. Karena buat bawah suku watanya. Gemat le kepala-kepala suku sama-sama mengangkat Hajarul Aswad. Lalu ketika dekat Hajarul Aswad dengan tempatnya, dengan tangan beliau yang mulia, beliau mengambil Hajarul Aswad, beliau tempatkan pada tempat semula. Ini bukti keadilan Rasulullah. Dan ketika beliau usia 25 tahun, inilah awal mula beliau ikut berdagang. Maka barang dagangan yang pertama beliau bawa, itulah milik seorang perempuan saudagar kaya kota Mekah bernama Khadijah binti Khuwailid, yang pada akhirnya Khadijah melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berkata kepada Khadijah, ini bukan adat dan budaya kita seorang perempuan melamar seorang laki-laki, tapi adat dan budaya kita adalah seorang laki-laki melamar seorang perempuan. Maka datanglah keluarga Rasulullah, yaitu Abu Talib dan beberapa paman yang lain, melamar Khadijah, yang maharnya dihadiahkan langsung oleh Khadijah kepada Rasulullah. Sehingga terbinalah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Melalui rahimnya Khadijah lahirlah 6 orang anak daripada Rasulullah. 4 perempuan, 2 laki-laki. Yang pertama yaitu Qasim, yang kedua yaitu Abdullah. 4 perempuan, yang pertama yaitu Suwaibah, yang kedua Ummi Kasum, yang ketiga Zainabun, yang keempat Fatimah. Seorang lagi laki-laki bernama Ibrahim, itu lahir melalui rahim Maria Qubtiyah, seorang hamba sahaya, hadiah daripada Raja Persia yang kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhubung waktu yang singkat, kiranya apa yang kita sampaikan ini menjadi bahagian ulangan bagi kita tentang sejarah Rasulullah, agar hati kita senantiasa merindukan beliau sebagaimana rasa kerinduan Rasulullah kepada kita. Pernah suatu ketika beliau menyampaikan di hadapan para sahabat, wahai sahabatku, wadirtu anni laqitu ikhwani, wahai sahabatku, sungguh aku sangat merindukan ingin berjumpa dengan saudaraku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, awalaisa nahnu ikhwanaka, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? La, tidak. Antum ashabi, kalian semua adalah sahabatku. Lalu Rasulullah menyampaikan, ikhwani
sedangkan saudaraku adalah alladzi yu'minu bi, itulah mereka-mereka yang beriman kepadaku, walam yarauni, tapi mereka tidak pernah melihat aku. Siapa? Itulah kita umatnya. Mudah-mudahan dengan cinta dan kerinduan Rasulullah dan kita pun cinta rindu kepadanya, kelak di yaumil qiyamah kita akan berjumpa dan mendapatkan syafaatnya. Kiranya Allah menempatkan kita semua bersama Rasulullah di dalam surganya Allah, surga Jannatun Naim. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.